Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Nugrawati Bialni. Saya adalah CPNS Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 43. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem merit. Yang pertama itu pengertian sistem merit. Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau kompetensi dan kinerja. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetisi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecelakaan. Selanjutnya yang kedua, gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Berikut adalah gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN sebagaimana khususnya dalam penyusunan, penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama itu perencanaan. Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Salah satu pasal ini mengisyaratkan bahwa perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dihitung untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengisian formasi pegawai antara lain, diantaranya pengisian formasi sampai dengan pengangkatan pegawai dilakukan dengan penilaian yang terbuka dan adil. Pasal 62 Undang-Undang ASN memberikan pedoman untuk penilaian ini. Untuk menjamin keadilan dan transparansi formasi pegawai harus diinformasikan kepada semua orang tidak terkecuali. Pada pasal 60 dan 61 menjamin hal tersebut dengan ketentuan bagi setiap instansi pemerintah untuk mengumumkan secara terbuka bagi setiap masyarakat tentang kebutuhan jabatan dan juga jaminan bahwa semua warga negara diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN. Yang kedua itu monitoring, penilaian, dan pengembangan. Di satu sisi, kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi, atau pegawai memberikan kontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi. Di sisi lain, pegawai dijamin keberadaan dan karirnya berdasarkan kontribusi yang diberikan. Jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan pertama, pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua yaitu pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Yang keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi. Yang terakhir yaitu promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Selanjutnya yang ketiga, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN, bahkan undang-undang ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Lembaga-lembaga tersebut adalah yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Yang kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengadaan aparatur negara atau saat ini disebut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan, dan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pimpinan kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Itu saja materi yang saya sampaikan tentang sistem merit. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.